Dana Moneter Internasional kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 3,2% sepanjang tahun 2021. Penurunan proyeksi ini disebabkan oleh ancaman resiko global yang perlu diwaspadai, khususnya masalah pandemi yang dihadapi dunia. Pemulihan ekonomi yang tidak merata akibat pandemi, perkembangan mutasi virus COVID-19, inflasi, volatilitas pasar keuangan serta menurunnya stimulus ekonomi di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kami dapat menjelaskan ancaman dan strategi di bidang ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Farina Fataruba. Yang kedua, Gladys Karina Gajali. Yang ketiga, Febrianto Alimin. Yang keempat, Febrian Bomona. Dan yang kelima, Halmaduila. Hai, saya Farina Fataruba. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Salah satunya ancaman di bidang ekonomi. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu ancaman dan integrasi nasional. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Dan integrasi nasional adalah yang bersatunya sebuah bangsa yang telah menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Hai, saya Gladys akan menyampaikan materi mengenai ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Baik, saya Febrianto Alimin akan menjelaskan faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi. Mengapa ancaman di bidang ekonomi bisa muncul? Tentu, ancaman terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti 1. Sistem ekonomi tidak jelas. 2. Kondisi politik dan hukum. 3. Pembangunan infrastruktur. 4. Daya saing SDM rendah. Febrian Bomona akan menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sejak digunakannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan perdagangan ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberalisasi kembali banyak dianut negara-negara dunia terutama yang maju. Ini membuat globalisasi ekonomi semakin luas jangkauannya mulai dari negara maju sampai negara berkembang. Yang pertama, menekan tingkat pengangguran. Yang kedua, mengatasi masalah inflasi. Yang ketiga, mengatasi masalah infrastruktur. Yang keempat, mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Yang kelima, mengatasi masalah utang dengan negara lain. Yang keenam, mengatasi masalah korupsi.
saya Halmaduila akan menjelaskan tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dikendalikan negara-negara maju, sedangkan negara berkembang kurang diberi ruang atau kesempatan untuk memperkuat perekonomian yang bahkan sering dijadikan objek yang bertugas melaksanakan keinginan negara-negara maju. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Juga industri yang harus menggunakan bahan baku dalam negeri. 3. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.